Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, para alim, para ulama, para kiai, dan juga segenap para nabi nabiyat, hadirin hadirat, warga kota Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan juga yang mengikuti kegiatan rutin kita bersama pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dalam program Ngaji Sore Ramadan 1442 Hijriah bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah berada pada episode yang kelima pada program Ngaji Sore Ramadan 1442 Hijriah PCNU Kota Surabaya, yang kita hadir pada sore hari ini dengan materi yang berbeda kembali, dengan narasumber yang berbeda dengan narasumber sebelumnya, tentunya dengan tema-tema yang kita bahas berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Tetap para jamaah sekalian untuk bisa mengikuti kajian ini, bagi yang mengikuti lewat channel YouTube HBNU TV, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Dan juga bagi yang mengikuti lewat Facebook NU Urban Kota Surabaya, semuanya bisa menyimak bersama-sama, dan nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang perlu untuk ditanyakan kepada narasumber kami, bisa ditanyakan lewat live chat di Zoom yang Bapak Ibu semuanya ikuti pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, di sebelah saya narasumber yang akan membahas tema yaitu sabar membingkai hidup barokah. Beliau sudah hadir adalah Al-Karom Kiai Haji Abdullah Qasim, adalah selaku Wakil Rais Suriah PCNU Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dibagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini. Ini pada episode yang ke-6 untuk meneruskan kegiatan rutin kita ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan Surabaya. Tema yang kita bahas pada sore hari ini yang sabar membingkai hidup barokah. Nah, jadi berawal dari sabar itu bagaimana kemudian kita dengan kesabaran tersebut menjadikan hidup kita semakin berkah dengan bertambahnya nikmat, dengan bertambahnya manfaat, khususnya untuk diri kita maupun kepada orang lain yang ada di sekeliling kita dan masyarakat kita. Untuk bisa dijelaskan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Kalau sumpah sakit merigit bahkan. Ini jauh sebelumnya yang sakit kan. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam rangka mengisi kalau terawih rasa tepe ilmu dalam mengurasi melanggar membawa keberkahan hidup kita. Berkaitan dengan sabar. Itu sendiri itu sabar. Sabar terus. Sabar itu memang sangat penting dimiliki oleh setiap muslim. Sebab tanpa sabar hidup kita ini tidak jelas. Setiap orang Islam harus memiliki sifat sabar
Karena dengan sabar itu nanti akan dapat merubah kualitas kehidupan, baik kualitas emosional, kualitas moral, kualitas spiritual. Begitu pentingnya sabar ini seringkali disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Sebab setiap orang yang hidup ini tanpa berpegang teguh dengan sabar, tanpa memiliki sifat sabar, maka seringkali manusia jatuh ke dalam diri. Umumnya orang-orang itu umumnya kalau nggak sabar itu bisa musuh. Makanya Allah beberapa kali menyebut dan ditekankan oleh baginda Rasulullah al-iman nisbah. Iman itu utuh, terbelah menjadi dua. Yang separuh al-iman nisbah ini sabr. Yang separuh iman itu berada dalam sabar. Yang separuhnya berada dalam syukur. Sebaik apapun syukur kita selaku orang Islam tanpa bisa menghadapi sesuatu dengan sabar, maka belum dikatakan iman yang sempurna. Demikian juga apapun baiknya kita sabar menghadapi ujian, cobaan, gangguan, rintangan, hambatan, tanpa disertai dengan syukur, itu pun belum dikatakan iman yang sempurna. Oleh karena itu, untuk menjadi iman yang sempurna harus menyatu antara sabar dan syukur. Syukur, sabar dibagi dua. Sabar ala musibah, al maksiyah, ala ta'ah. Jadi hidup ini tidak lepas dari gangguan. Hidup ini tidak lepas dari hambatan ujian. Siapa di antara mereka yang mampu melewati tanjakan yang perlu kerja untuk sampai kepada puncaknya, maka dia akan menjadi orang yang berhasil. Makanya sabar ini untuk merubah, menjadikan seseorang akan bisa menjadi bahagia, sukses, menjadi orang yang beruntung, selamat. Ini sabar. Kalau kita mau keluar dari rumah tanpa ada kesabaran untuk membuka pintu, maka kita tidak akan bisa sampai keluar. Harus sabar, mau berdiri, mau melangkahkan kaki, mau membuka pintu, sehingga kita sampai kepada tujuan yang kita mau. Ini sabar. Tanpa ada usaha dan sabar, maka kita tidak akan bisa mencapai cita-cita kita, kebahagiaan yang kita tidak bisa. Sabar al-musibah. Ingat Allah beberapa kali Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah yang 45 itu, musta'inu bis-sabri was-sabr wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dalam surah Al-Baqarah selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Banyak sekali walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama masih hidup, maka manusia ini akan diuji oleh Allah. Ujian dari beberapa segi, ujian dari dirinya sendiri, dari orang tua, dari anak, dari diuji dari harta, macam-macam ujian. Siapa di antara mereka yang mampu melewati ujian itu dengan sabar, maka akan diberikan ini sabar. Sabar ala musibah, ala ta'ah. Kita salat harus sabar. Banyak orang yang berusaha. Andai kata tadi saya nggak sholat asar lebih dulu, mungkin aku akan bisa menyelesaikan melihat badminton. Kurang sabar. Artinya, andai kan tadi saya tidak sholat dulu, mungkin saya dapat istirahat. Kurang sabar. Dalam melaksanakan ibadah, sabar ala ta'ah. Dalam melaksanakan ta'at ini harus diberikan kesabaran.
Karena bagaimanapun kita berada pada posisi yang dihadapkan dua musuh. Musuh nafsu dan musuh setan. Yang seringkali menggonggong. Kalau taat ini tidak dibarengi dengan sabar alat taat, maka nafsu kita akan menggonggong. Terus menggonggong mengajak kita untuk tidak berhasil dalam melaksanakan ibadah. Sebaliknya, manakala kita mampu menekan nafsu ini, nafsu sabar. Ayo kita salat sebentar. Nafsu sabar. Nafsu sabar. Sebentar saja salat melaksanakan ibadah. Maka kebiasaan nafsu itu yang menjadi nafsu amarah menjadi nafsu yang lawar. Nafsu lawar menjadi nafsu mutmainnah. Menjadi nafsu mulhammah. Menjadi nafsu salihah. Ini asal rahasianya. Kita ini musuh kita kelihatan, tidak kelihatan. Kita sebagai musuhnya nafsu terus kelihatan sebagai musuhnya setan. Setan melihat kita ditembak terus ditembak. Dengan cara apapun setan harus mengalahkan kita. Tapi kita tidak pernah tahu melihat setan. Tapi untung kita masih punya senjata. Karena setan ini masih berada di luar diri kita. Umpama pencuri itu masih ada di luar rumah. Kalau orangnya masih belum tidur, artinya belum tidur masih membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masih berantakan, masih tidak bisa masuk. Demikian juga dengan nafsu. Nafsu ini paling bahaya daripada setan, paling bahaya. Paling bahaya. Sebab nafsu ini ketika berada pencuri di dalam rumah, saya umpamakan pencuri di dalam rumah, maka kalau menang pencuri itu kalau sudah terpegok tuannya mau mengambil TV, mengambil sepeda motor ketika tuannya belum tidur, maka nafsu ini pencuri yang ada di dalam rumah pasti perang. Kalau menang perang. Tapi ketika nafsu itu tidak diberikan kesempatan untuk mengalahkan kita pencuri itu, maka tentunya kita terus ingat kepada Allah. Nafsu bagaikan kuda binatang. Nafsu bagaikan anjing yang selalu membangun apabila kita turuti. Nafsu bagaikan kuda binatang, bagaikan timah. Semakin berat muatan timah itu, semakin berjalan mengikuti langkah sang tuan. Ini nafsu. Ketika nafsu diberikan muatan yang banyak apa muatannya nafsu itu agar tidak membangun terus, maka senantiasa diberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar nafsu, ayo ibadah, sabar diberkata. Makanya dalam Al-Quran Allah tahu wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka an turidu zinata hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, kumpul bersama orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Pagi dan petang. Bil asyi wal wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati pagi wal asyi. Mereka hanya semata-mata yuridu wajah, mengharapkan ridha Allah. Makanya sabar, diajak ngaji sabar. Jangan kesini nafsu sampai terus tadi kan menggonggong males karena lapar. Karena lapar karena ngantuk lapar. Kadang-kadang males diperangi nafsu dijaga ya. Tapi kadang-kadang nafsu itu mau diajaknya tadi terus. Kadang-kadang ketika sampai di tempat dan nafsu dia nggak apa-apa aku kalah satu. Tapi ketika dalam perjalanan dicoba lagi. Dengan cara apa? Makanya seringkali diberikan muatan yang banyak. Nah ini penting hidup ini memegang sabar. Setiap muslim harus benar-benar sifat sabar yang dibawa kemana saja. Tanpa sabar maka hidup kita tidak akan mencapai.
maka hidup kita tidak akan mencapai kebahagiaan, tidak akan tercapai kesuksesan. Dengan barokah, dengan barokahnya sabar, setiap ada permasalahan dihadapi dengan sabar, insya Allah kita akan sampai pada puncaknya. Bagikan orang yang mendaki dengan beberapa terjal rintangan, hambatan, kalau kita lewati sabar dengan sabar, sampailah kita akan pada ujung. Sehingga kita menjadi orang yang bahagia, mendapatkan kebahagiaan tersendiri dari rintangan itu setelah kita lewati dengan sabar. Kemudian alam musibah, alam ta'at, alam maksiat. Untuk mencapai kebahagiaan iman yang sempurna yang dibingkai dalam sabar alam maksiat. Kemaksiatan di depan kita, maksiat maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya lesan, maksiatnya hati. Makanya disuruh untuk fisik nikah, masuklah Islam dengan sempurna, mulai ujung rambutmu sampai ujung kaki masuk Islam. Rambutnya Islam, hidupnya Islam, matanya Islam, melihat sesuatu yang bisa membawa keberkahan hidup, yang bisa bermanfaat, yang tidak mengandung maksiat. Berbicara pun begitu. Masuklah Islam mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulutnya Islam, berbicara yang menyenangkan orang lain. Makanya Rasulullah tahu bahwasanya Islam, keselamatan saudara kita itu dari lesan kita. Ketika kita berucap, lesan itu kan lebih tajam daripada pedang. Lesan itu lebih tajam daripada pedang. Makanya oleh Allah jaga lesan. Jangan sampai dibuat maksiat menyakiti orang lain. Jangan sampai mencaci orang lain. Mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan tren yang ditentukan. Ini. Maka terus sabar alal maksiyah. Sabar alal maksiyah. Dan menghadapi dengan maksiat itu bukan hanya di luar rumah. Di dalam rumah sekarang penuh dengan maksiat. Penuh dengan maksiat. Apalagi anak-anak kita yang sering kali memegang hati. Ini sering kali tanpa kontrol orang tua, tanpa dibatasi orang tua, maka anak ini akan terjerumus kepada kemaksiatan. Ini maksiat. Maka sabar itu kembali lagi penting. Bersabarlah kalian bersama-sama orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemaksiatan insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari kita. Jadi artinya sabar kalau kita pahami, kadang orang menganggapnya itu hanya pada hal musibah saja, tapi lebih banyak itu adalah kita ketaatan kepada Allah, dan juga kita menghindari ataupun menjauhi dari larangan Allah, itu juga dibutuhkan kesabaran. Jadi maknanya lebih luas. Kalau berkaitan dengan musibah, artinya perlu diyakinkan apa? Perlu diyakinkan ke dalam diri kita mungkin bahwasannya untuk melatih terhadap kesabaran terhadap musibah ini seperti apa? Biar kehidupan kita itu tidak gampang untuk mengeluh, tidak gampang, bahkan naudzubillah bisa jadi menyalahkan Allah. Nah itu yang tidak boleh. Ini melatihnya itu bagaimana terkait dengan kesabaran, karena kan tidak pasti kehidupan kita itu berubah-ubah. Tapi orang kan tidak mau menerima yang enaknya, tidak mau menerima tidak enaknya. Seperti itu perlu latihannya itu bagaimana ya? Ini saya mengatakan itu bahwasanya dalam menafsiri ayat wasta'i bis-sabri juga di dalam ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru
Wa isbiru wasabiru wa itu bukan wasta'inu ya wasta'inu bisabri wasalah wa inna lakabiratun illa al. Di dalam surah yang lain ya ayyuhalladzina amanu isbiru bersabarlah dalam menghadapi suatu musibah. Begini, orang itu kalau imannya kuat, karena hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Hidup ini tidak lepas dari cobaan. Hidup ini tidak lepas dari musibah. Maka penting sekali setiap muslim itu memperkuat imannya. Bahwasanya di dalam menerima pasti Allah, menerima qada dan qadar Allah. Kemudian ada fardhunya, wajib sekali orang ketika menerima musibah, bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah, ketetapan dari Allah, bahwa sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ini wajib. Kemudian ada sunnahnya. Sunnah itu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya wajibnya kan ini. Walana bluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunnah. Tapi yang wajib tadi pertama walana buanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ketika manusia diuji oleh Allah dengan ujian kekurangan harta benda, sing asale sugih terus anjlok dikurangi Allah itu. Nah, asale sehat dikurangi Allah kesehatan. Asale punya jabatan dilorot di Allah jabatan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, rasa takut andaikan nanti kalau saya jatuh bagaimana. Rasa ketakutan semacam inilah yang harus tanamkan bahwasanya itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima, wajib setiap muslim menerimanya. Setiap muslim harus ikhlas menerima qada Allah. Jadi ketika kena musibah innalillahi wa inna ilaihi, kadang-kadang berkeluh kesah. Yang ini, iya kan? Pajak usaha harus kurangnya Allah. Akhirnya tak sabar dalam kesugihan, jalan bebas. Padahal andai kan belum sabar itu, orang-orang itu ketika kepesugihan ke 1 bulan sugi, itu andai kan mau 1 bulan sebentar lagi itu ya, mesti kaya juga. Andai kan dia tidak melalui jalan pintas tadi, mau sabar 1 bulan. Karena kurang sabarnya, maka yang terjadi seperti itu. Padahal kaya itu sudah ditakdirkan. Ketika jatuh ya ditakdirkan. Cuma kadang-kadang itu ujian di balik itu kan mengandung hikmah yang dimana manusianya tidak tahu. Kadang-kadang yang didahulukan adalah berkeluh kesahnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inilah yang umumnya manusia itu seringkali berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Makanya kurang syukurnya. Makanya iman yang sempurna itu setelah sabar yang 3 maka syukur. Sehingga menjadi sempurna iman. Syukur. Syukur nikmat Allah. Nikmat. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Jadi 2 hal, syukur dan sabar ini harus beriringan. Kalau kita dapat nikmat, bersyukur biar kita tidak lupa, agar tidak lupa bahwasanya ini nikmat ini dari Allah, biar kita tidak lalai, agar menggunakan nikmat ini dengan semestinya supaya untuk bisa mendekatkan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya kalau dapat musibah berarti sabar supaya kita kembali lagi ke Allah. Sabar. Orang sabar itu kadang-kadang tidak mau menerima sesuatu yang tidak baik.
Itu sabar. Tidak menerima, tapi dengan ridha Allah, dengan berpegang teguh pada Allah bahwasanya ini yang diberikan oleh Allah. Ini adalah takdir Allah. Ini adalah takdir Allah yang harus kita terima. Sabar. Tapi apapun baiknya sabar manusia tanpa dibarengi dengan syukur, maka tidak dikatakan imannya sempurna, imannya masih terbentuk. Syukur, berat sekali syukur terhadap nikmat Allah. Nikmat yang tidak bisa dihitung, yang diberikan oleh jauh melupakan Allah, jauh melupakan Allah. Kita kata-kata itu dibuat muhasabah saja. Kita diberikan kesehatan oleh Allah 24 jam. 24 jam. 24 jam ini kita ibadah fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setiap waktu itu paling ya 15 menit. Sudah lama itu. Sudah lama ya? Sudah lama 15 menit sudah lama. Kalau kita hitung-hitungan, berarti kita ini syukur akan mampu kita. Coba kita hitung. 15 menit dalam waktu 24 jam. 5 waktu yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bersabar, jadikan sebagai penolong salat dan sabar ini. Dan itu memang berat sekali. Harus dilatih. Nah, ketika orang ini salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh cuma 15 menit kali 5. Berapa menit? 75 menit. 24 jam kita ingat kepada Allah 75 menit. 1 jam lebih 15 menit. Kemana yang 22? 45 menit. 20 jam 40 menit. Nggak ada. Hilang. Lalu masuk surga. Minta masuk surga. Pantas. Kita hitung lagi, kita naikkan dalam 1 tahun 265 hari. Berapa? 265. Nah, itu kalau 1 jam. Kalau 75 menit. Nah, ini itu 450 berapa? 57 menit. Perkiraan. Coba dengan itu. Perkiraan 456, 57. Itu dalam 1 tahun 365 hari. Usia kita ini, ibadah kita kalau 456 jam dijadikan hari dalam 1 tahun, kurang lebih 20 hari. Tidak sampai 1 bulan. Enggak sampai 1 bulan. Ya. Terus dikemanakan yang 345 ini? Kalau hitung-hitungan kasarnya berarti sudah jelas tidak pantas. Sudah. Pantas nggak masuk surga. Ya. Urusin di blok. Mari salat astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nasib dijawab suarga. Tapi ibadah salat tarawih kalau zalim yo ujug-ujuge. Cuma 10 menit sing dijawab suarga. Mari tarawih, mari salat hilang, mari salat hilang ingatan pada Allah. Ketika salat Allahu Akbar, inna sholati wa susuki wa yamaha wa kawasaki itu tambah kailin kabeh. Lah saya kailin kabeh. Nah kalau yang 15 menit itu bisa diterima betul. Oh sholatnya gak karuan. Jadi ketika menungso itu sudah dihitung-hitung, dihisab dalam 365 tahun cuma 20 hari. Ingatnya kepada Allah. Pantes melbuslah. Makanya Abu Nawas ilahi lastu min fintausi'ah la wala aqwa ala narid jahim. Ya Allah, gak pantas kalau nembus surga. Tapi buatan dia mlebu neraka. Fahabli taubatu wa fil dhunubi fa innaka ghafurur rahim. Terimalah taubat Anda. Tadi hitung-hitungan gak pantas. Oleh karena itu mlebu surga itu bukan karena amalan bukan karena ibadah saya, bukan karena kosong, karena fadli Allah, karena welas kasih Allah, karena rahmatnya.
Maka mesti akeh jalur rahmat Allah, jalur sabar Allah. Terus gak nuruti amal itu tidak tutupi. Syukure kurang sampean. Syukur. Jadi melatihnya ini perlu untuk betul-betul dilatih, dibiasakan untuk melatih kesabaran dan diyakinkan bahwasanya kehidupan ini tidak akan lepas dari namanya ujian dan cobaan itu. Termasuk pun dalam ibadah ini harus bersabar karena adalah tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah. Lakul jinna wa Para jamaah, barangkali yang menyaksikan live Zoom pada kali ini mungkin ada pertanyaan terkait dengan sabar untuk membingkai kehidupan yang barokah, Sebelum nanti saya tanyakan kepada Kiai Qasim, Kiai Abdullah Qasim, barokah itu gambarannya seperti apa? Untuk kami persilahkan. Barangkali bisa langsung di chat lewat live Zoom, bisa chat langsung pertanyaan-pertanyaan kepada beliau. Ini ngaji sore ini lebih banyak kita ngaji hati para jemaah. Jadi saya dengan jargon kita, moto kita bersama ngaji sore, ngaji hati, ngaji berkah. Ini adalah ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan PCNU Kota Surabaya. Ini sekarang barokah ini seperti apa gambarannya Kiai? Biar kita itu maknanya berkah ini apa dengan nikmat yang banyak, punya rizkinya banyak, punya harta yang banyak, ini masuk kategori barokah atau seperti apa gambarannya Kiai? Bisa diperjelas lagi. Hidup saat ini, hidup tanpa materi susah untuk hidup. Tapi perlu diingat, sekali lagi, saat ini, sekarang ini, hidup tanpa materi susah untuk hidup. Tapi perlu diingat, ini dalam perlu diingat bahwasanya materi tidak menjamin seseorang akan hidup bahagia dan berkah. Kemudian apa yang menjadikan hidup kita ini barokah, hidup bahagia? Tidak ada lain adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang tunduk taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Hidup sesuai dengan judul tadi bahwasanya tidak lepas dari ujian hidup ini. Maka selama takwa kepada Allah, ujian kekurangan harta, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ujian berupa sakit akan diberikan. Akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ketika sakit terus mendekat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan hamba. Tapi di saya waras. Lali nangkal. Nek wayahe sugih gak gelem sedekah, gak gelem mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Ketika diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, ketika diberikan kelebihan nikmat oleh Allah, tidak mau dijalankan di jalan Allah. Maka itu bukan namanya harta yang barokah, hidup yang barokah. Hidup yang barokah itu hartanya bisa diajak untuk kebaikan. Semakin punya harta, semakin dijalankan jalannya baik, itu barokah. Harta yang barokah itu sesungguhnya harta yang kita miliki di hadapan Allah, itu harta yang kita keluarkan, kita keluar sedekah 100.000. Itu harta sesungguhnya yang kita miliki. Lebihnya 1 miliar di rumah belum jelas. Untuk apa uang ini? Kadang-kadang dicuri orang, kadang-kadang hilang, kadang-kadang dibuat anaknya maksiat. Yang jelas kan cuma 100.000 yang barokah. Makanya harta yang barokah itu harta yang bisa kita gunakan, kita tasarrufkan di dalam Allah. Harta yang
Kan kita gunakan untuk kebaikan. Makanya hidup ini tidak lepas dari ujian. Jadi kepingin sekali Rasulullah ta'arraf ilallah fitrah ya'rifka bisyiddah. Tunjukkan dirimu kepada Allah ketika dalam kondisi sampai susah. Ta'arraf ilallah fitrah ketika dalam kondisi kaya sampai mendekat kepada Allah, dalam kondisi punya jabatan sampai mendekat kepada Allah sebagai wujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, hamba saat ini kau berikan kesempatan untuk dapat masuk di bulan Ramadan. Tiga sujud, alhamdulillah ya Allah, hamba masih kau berikan kesempatan untuk hidup, untuk dapat menghirup udara segar. Kita buat sujud pada Allah. Masih punya jabatan digunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika suatu saat jabatan itu hilang, suatu saat harta itu hilang, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ta'arraf ilallah fitrah ya'rifka bisyiddah. Di saat kamu sakit, Allah akan segera memberikan jalan keluar. Ojo enak-enak ini melarat baru mendekat kepada Allah ini sugilani. Itu jenis kasus syukur, maka tidak akan menjadi barokah umur kita, maka tidak akan menjadi barokah jabatan kita, maka tidak akan menjadi barokah harta kita, manakala harta itu tidak bisa kita tasarrufkan di jalan Allah. Ilingan Allah ketika dalam kondisi tak punya jabatan, dalam kondisi sakit-sakitan, nangis nang pengeran, istighosah madul nang Allah. Istighosah itu madul gitu. Madul nang Allah. Istighosah madul ya Allah ya Rabbana. Biyen to awakmu si enak, awakmu si sehat, gak kelemahan aku saiki kon genting sekali. Romo kiai baru madul nang aku dari Allah. Dan dimulai enak, susah untuk diberikan jalan itu. Coba mulai siap dia sampai mendekat diri kepada Allah. Jangan suki, eling nang pangeran dunia ini tasarrufkan Allah. Tasarrufkan jalan Allah. Oh, ana wong bangun omah, cek no omah. Oh, baik selabe bangun omah lek gimana ngono. Dijawab ngono. Itu harta yang manfaat, harta yang barokah. Harta yang barokah seperti itu. Sehingga nanti suatu saat ketika orang seperti ini diberikan ujian oleh Allah berupa kurangnya harta, kurangnya kesehatan, kurang jabatan, terus nangis dan mengelan madul ke Allah, dia gampang diberikan jalan keluar. Tapi ojo ngarep sampai diterima, gampang diterima ketika butuh itu kan mengelan. Eling mengelan ketika harus bantu, harus gering, tapi dia tidak belum. Karena Allah. Makanya ayo mumpung sehat, mumpung masih diberikan kesempatan yang kaya, mumpung kaya, ayo mendekat pada Allah. Yang sehat tidak mungkin kamu sehat terus, tidak mungkin Anda itu sehat terus, tidak mungkin Anda akan menjadi orang yang punya berperan di dunia ini terus. Suatu saat pasti akan jatuh, dan situlah ketika pasti butuh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo butuh enak waktu sempit itu, waktu senggangnya kan. Gitu. Makanya benar katanya Rasulullah, nikmatan lima gunung. Ada dua nikmat yang sering dilupakan. Yang pertama as-sihha, yang kedua al-faragh, kesempatan dan kesehatan. Memang itu yang sering kita lupakan, baru kita ingat ke Allah kalau kita diberikan sakit, kita ambil kesempatan dan peluang kita, kelebihan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak akan sekali lagi bahwasanya mumpung kita kesempatan yang dapat dan fasilitas dan kesempatan harus kita gunakan untuk selalu sabar dalam menghadapi surga dan merasa ketaatan dan terus bersyukur untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya pun demikian,
mumpung ngaji mumpung kita kerja rezeki oleh Allah, kita sisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah, maka Allah akan menambah rezeki yang lain selain rezeki yang telah kita beri. Tanpa kebaikan, tanpa manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, sekali lagi masih ada waktu sekitar 5 menit untuk tanya jawab. Sudah tidak terasa 40 menit hadir memberikan pencerahan dan juga nasihat, terutama untuk kita mengingatkan diri kita sendiri, saling mengingatkan, karena dalam surat Al-Asr ini perlu untuk kita sama-sama mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sabar ini perlu untuk saling dinasehati. Kadang-kadang kita lupa. Maka satu caranya ngaji sore ini adalah untuk saling menasehati kita semuanya, menasehati diri kita sendiri yang mungkin lupa, yang mungkin lalai, saling menasehati saudara-saudara kita yang mungkin lupa, yang mungkin abai terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo para jamaah, para hadirin semua yang hadir pada live Zoom kali ini ataupun yang mengikuti pada media sosial yang lainnya, kita sama-sama mengikuti. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait dengan sabar. Tema kita pada sore hari ini, sabar membingkai kehidupan yang barokah, yang tadi sudah jelas disampaikan oleh Kiai Abdullah Qasim. Maka barangkali masih ada waktu, kesempatan dari 5 menit, tidak terasa ini nasihati kita bersama-sama melalui ngaji sore ini Ramadan ini, para jamaah sekalian semuanya. Ini belum ya, saya nambah sembari menunggu yang lain. Kalau hitung-hitungan tadi, kalau hitung-hitungan kesempatan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah. Kalau tadi kita ini kalau tidak bisa sabar, tidak bisa syukur, jangan terlalu mengharap surga. Artinya terus mengharap ridha Allah. Sebab banyak sekali usia kita yang harta kita, kesempatan kita yang kita sia-siakan, yang tidak ada kaitannya dengan bertambahnya kebaikan. Artinya ketika 350 hari tadi, 1 tahun itu cuma 20 hari ibadah kita paling. Kalau kita rata-rata umat Nabi Muhammad itu 60 tahun sampai 70 tahun. 70 tahun ke atas itu jarang ada. 60 tahun, 70 tahun. Kalau usia 70 tahun. Kalau 1 hari itu cuma 75 menit, dalam 1 tahun cuma 20 hari. Kali 70, 1400 hari. Dijadikan tahun itu kurang lebih 3 tahun setengah. 3 tahun, 4 tahun. Ibadah dalam usia 70 tahun cuma 4 tahun. Kemana yang 66 tahun? Itu sebelum diambil masa balik, umur balik. Berarti banyak sia-siakan. Makanya ayolah yang beri kesempatan oleh Allah tahun ini bisa masuk di bulan Ramadan. Kesempatan panen inilah yang punya kelebihan rezeki. Ayo kita panen rezekinya di jalan Allah. Sebab bulan ini adalah bulan panen. Panen setelah bulan Sya'ban kemarin kita pupuk dengan pupuk UV-nya, dengan pupuk ZA, TP 8636 terserah kemarin apa pupuknya. Sampai pupuk dengan pupuk apa? Sekarang panennya. Ayo, karena panen di sinilah, kesempatan di sinilah dengan diberikan kesempatan hidup oleh Allah di bulan Ramadan, maka kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amal ibadah di bulan Ramadan akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Ini
harta kita kita salurkan dalam Allah. Yang anak-anak, seorang anak pada orang tua, ayo kita buktikan bagian kita kepada kedua orang tua, sehingga kita nanti akan keluar bulan suci Ramadan, insya Allah akan menemukan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mulai awal. Ojo Lailatul Qadar Joko malam seliput toh. Malam awalnya 1 Ramadan sampai 20 gaya apa kan? Balik seliput kok sampai 3 sama lekor ya. Jadi pengeran jadi guru ini enak Joko. Umpama ndelek kok. Mulai malam 1 sampai malam 20 dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah 21, 23 akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Itu sebagai wujud syukur itu. Pada Allah atas nikmat berupa kesempatan itu. Yang kaya atas nikmat berupa kesempatan rezeki. Yang punya jabatan. Ini penjabaran dari syukur, sabar dan syukur, sehingga hidup kita akan mencapai hidup yang barokah. Barokah yang senantiasa bermanfaat, senantiasa bertambah kebaikan terus, dijak sedekah senang, dijak ibadah senang, itu omongnya ini pesan saya. Intinya Ramadan ini menjadi momen yang sangat tepat dengan begitu luar biasanya kenikmatan ataupun fadilah keutamaan yang diobrol bahasanya sama Allah kepada kita semuanya. Kalau dihitung tadi kalau setahun tidak mungkin lah kita mendapatkan keutamaan itu. Makanya kesempatan yang luar biasa gini. Ya. Para jamaah bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kiranya mungkin waktu kita sudah mencukupi, sudah 50 menit kita sudah hadir. Yang terakhir mungkin berkenan Kiai Abdul Qasim untuk memberikan kesimpulan, Kiai, memberikan kesimpulan apa yang sudah dipaparkan ini dan juga penekanan pesan-pesan kepada kita semuanya untuk bisa melatih kesabaran kita supaya kita semuanya mendapatkan hidup yang barokah di dunia wal akhirat. Terima kasih Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dan rahimahullah, sebagai kesimpulan pertemuan di majelis yang berbahagia ini, bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian, bahwasanya hidup ini tidak lepas dari gangguan, bahwasanya hidup ini tidak lepas dari cobaan. Hidup ini kerja. Kalau mau naik gunung itu dihadapkan batu yang terjal, hambatan. Oleh karena itu, siapa yang mampu melewati itu dengan sabar, bahwasanya apa yang ada di depan kita sebagai penghalang ujian coba itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dengan ikhlas, bahwasanya itu merupakan qada dari Allah, takdir dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Bahagia di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kita di hadapan Allah akan kita peroleh. Yang kedua, bahwasanya kesempatan hidup kita ini tidak akan terulang dua kali. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas hidup ini, fasilitas yang telah diberikan oleh Allah berupa umur ini, untuk senantiasa memacu ketinggalan kita, memacu ketinggalan akhirat kita. Hidup di dunia kita cuma beberapa tahun, nanti akan kita alami kehidupan di alam barzah dan alam akhirat yang lebih lama. Oleh karena itu, kesempatan di bulan Ramadan memanen, ayo kita panen sebaik-baiknya untuk kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan bibit oleh Allah lebih panjang lagi, lebih barokah lagi, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada kesempatan dan ceria yang akan datang. Amin. Ditutup dengan doa yang barokah. Masih ada Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Rasulillah ajma'in wa anna wa walidina wa masyayikhina ma'limina wa jami'il muslimin. Allahumma fariqal furqan
wa munzilal Qur'ani bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ajina minan nari salimin wa adkhilna al-jannata aminin wa a'afna bisalihin wa bin nabari ila wajhil karim ya rabbal alamin. Allahumma asrif ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asrif ummata sayyidina Muhammad wa ja'alna min sayyidina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin ya muslimin. Allahumma fa'alna. Allahumma ya Allah Allahumma fa'alna. Allahumma subhanahu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah sekalian, para hadirin hadirat Nadiyah dan juga warga kota Surabaya pada umumnya yang mengikuti live Zoom pada kali ini ataupun nanti bisa mengikuti lewat channel YouTube HBN2 TV. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share sebagai bentuk syiar kita terkait dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah sebagai bentuk perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita sama-sama jangan lupa untuk tetap mengikuti secara rutin ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama PCNU Kota Surabaya, tetap pada channel yang sama pada jam yang sama untuk kita semuanya bersama-sama mendapatkan keberkahan mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama mengikuti semuanya para jamaah sekalian, tetap ikuti, stay tune pada channel ini. Kita ngaji sore, ngaji hati, ngaji berkah bersama PCNU Kota Surabaya, bersama mewujudkan Surabaya sebagai kota Ahlussunnah wal Jamaah, hijau yang lahir dan batin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.